Gimana, ada pertanyaan sejauh ini? Ini aja. Mas Dedi, siapa lagi yang di Bandung ini? Mas Daniel, Burang di Bandung nih. Cuma berapa kilo dari Boromius? Nggak sampai 1 kilo kali. mau pulang. Ada di mana, Mbak? Hah? Biasa di Ada di Dago. mana? Di Dago kemarin pulang dari Tasik mau ke Jakarta udah jam 11 malam. Ternyata Bandung ganjil genap, saya baru ngerti ini. Ada, betul. Oh. Kenapa nggak ke sini? Oh gitu. Mas Dedi dinas apa emangnya? Aku di Gimana? tadi kalau ke sini bisa diskusi. Oh, Mas Dedi memang dinas apa hari ini? Dinas pagi. Sampai jam berapa? Berikut ini kan ada kuliah nih jam 11. Ya. Sampai setengah 1. Ya. Nanti deh jam-jam setengah 3 atau jam 2 deh sebelum saya ke Jakarta. Saya mampir dulu. Saya mau lihat harnessnya nih. Ada kuliah jam setengah 2. Atau kosongnya jam berapa? sampai sore. Sorenya jam berapa? Kemalaman, Mbak Nike. Ya, saya nanya sorenya jam berapa kok? Jam berapa ya? Setengah 6 apa ya? Hari ini. Kalau jadi masuk. Jadi masuk. Kalau siang jam berapaan? Kosongnya. Habis kuliah Pawin tuh 12:30 kalau mau. Ya udah, gampang nanti. Terus jam 2 ya ini. Ya udahlah, jam 12:30 saya tak main ke situ. Di samping itu ada kafe nanti baru habis itu ke situ sebelum saya pulang ke Jakarta. Ternyata Tasik Bandung nanti jalannya aduhai, nyetirnya pakai pikiran. Jalan kecil-kecil. Iya. Oke deh. Teman-teman, sudah ya semuanya? Mas Bayu sudah ada di sini juga? Sudah, Mbak. Oke. Gimana, Bos? Boleh saya mulai belum? Oke, boleh. Boleh. Oke, teman-teman. Sesuai janji saya hari ini. Nanti ada beberapa yang akan presentasi. But before we go there, saya mau cerita dulu soal gradien. Supaya saya nggak banyak hutang. Repot kalau banyak hutang itu kan. Jadi saya mau share mengenai, wah saya senang banget dengan aktivitasnya Mbak Hana Hesti nih. Bibir saya sudah merah belum, Mbak? Oke, sebentar. Aduh, begini nih kalau pakai ini nih, pakai apa namanya? Nggak tahu, saya itu agak gaptek memang ya pakai Google Meet ini. Saya mau presentasikan, tetapi konten saya tidak ada, itu bagaimana ya teman-teman ya? Apalah yang akan saya presentasikan kalau konten saya tidak ada ini? Padahal saya sudah buka. Jadi kalau mau mempresentasikan itu kan share. Terus jendela bukan sih? Oh yes. Oke. That's my mistake. Oke. Alright, teman-teman. Nah, teman-teman sudah lihat ini saya belum? PPT saya belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini teman-teman, hari ini sebenarnya nanti mata kuliahnya mengenai parameter apa sih yang dibutuhkan untuk membentuk image quality MRI. Tetapi kan sudah ada yang akan menjelaskan itu, yang lebih expert dari saya kan ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng di sini. Jadi kira-kira yang mata kuliahnya mengenai scan time atau beberapa pulse parameter tambahan mungkin habis ini akan menjadi apa namanya next speaker after me. Jadi coba dicek kembali untuk hal tersebut. Tapi sebelum saya memberikan waktu itu kepada teman-teman,
kita akan berdiskusi sebentar mengenai gradien magnet. Jadi ini yang diminta oleh Mas Dedi ya. Oke, sebentar dulu. Ya, teman-teman sudah bisa melihat belum? Oke ya. Nah, sekarang nih, saya mau cerita mengenai gradien. Nah, apa sih itu gradien sebenarnya? Oke. Kita perlu tahu apa itu gradien, lalu fungsi gradien itu sendiri. Terus juga karakteristik gradien MRI itu seperti apa, serta eddy current. Dan kenapa acoustic noise MRI itu selalu dikaitkan dengan yang namanya gradien. Nah, kita sekarang tahu bahwa gradien adalah salah satu hal yang mandatori. MRI itu kan dari kata magnetic resonance imaging. Tetapi selain medan magnet dan medan radiofrekuensi, kita juga perlu medan gradien. Nah, di sini medan gradient field ini salah satu hal yang krusial untuk mendapatkan image reconstruction. Nah, sekarang letaknya gradien itu ada di mana gitu kan? Gradient coil, kalau kita ngomong gradient coil itu ada di mana gitu. Dia itu kalau kita di sini tahu yang namanya lempengan-lempengan medan magnet yang nanti bentuknya bulat seperti ini, kurang lebih 1-2 meter, nggak nyampe sih 2 meter gitu ya, kumparan-kumparan superkonduktor. Nah, di sini ada gradient coilnya juga, ikut melingkar juga teman-teman. Nah, di sini ada gradient coilnya. Biasanya dia di utara dan selatan, dan yang pertengahan ini adalah radiofrekuensi coilnya. Oke, artinya kita perlu tahu bahwa gradient ini juga melingkupi dari si gantry tadi, letaknya juga ada di gantry. Sekarang yang perlu kita tahu adalah MR signal. Jadi signal yang nanti yang akan diperoleh, kita kan sudah mengenal dari pulse sequence, yang dari si pasien masuk ke gantry magnet, setelah itu terjadi yang namanya magnetisasi longitudinal, yang nanti ada gerak precession yang menghasilkan frekuensi Larmor, setelah itu diberikan radiofrekuensi, setelah itu juga diterima kembali gitu ya. Nah, lalu setelah itu ditangkap. Nah, pada saat dilakukan radiofrekuensi diberikan dan ada gradien di situ, itu ada hal yang sangat krusial yang gradien lakukan supaya bersama-sama simultans bersama si radiofrekuensi itu untuk membentuk satu citra reconstruction. Makanya di sini dikatakan bahwa gradient field dan RF excitation dia itu bermain bersama bareng-bareng, berkolaborasi untuk mendeteksi sebuah signalnya nanti dan membentuk satu image reconstruction. Sekarang kita sedikit berbalik dulu bahwa kita tahu bahwa signal itu berasal dari seluruh bagian tubuh. Signal itu tidak memiliki informasi spasial tertentu. Signal-signal tadi yang dari Anda dapatkan dari sebentar ya. Nih. Dari si radiofrekuensi tadi itu dia tidak memiliki informasi pengkodean tertentu. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan asal dari kode-kode signal tadi untuk secara spesifik? Itulah kita butuh yang namanya gradien medan magnet. Jadi kalau kita kemarin ngomong slice selection, terus frekuensi encoding, terus gradient encoding, phase encoding, itu ada satu makna, wadahnya itu si gradien tadi yang membantu untuk memberikan informasi spesial yang sudah di-counting dari si radiofrekuensi tadi yang udah diberikan dan diterima. Nah, sama si gradien tadi dikodekan, oh ini ada di area sini, ini ada di area sini gitu kan.
lihat dari titik koordinat XYZ tadi. Sehingga kalau bicara mengenai gradien, pasti kita akan berbicara yang XYZ tadi. Sekarang, apa itu gradien? Gradien, kalau kita bicara bahasa Indonesianya gradation, gradasi, semisalnya tadi Mbak Ana pakai lipper gitu kan. Nah, untuk membuat bibirnya cantik supaya sedikit merekah gitu kan, enak dilihat, itu diberi sesuatu polesan supaya tampak bagus. Nah, itu ada nilai gradasi, ada nilai perubahan dari yang nanti biasa aja berubah menjadi bagus. Begitupun dengan gradien, adalah perubahan medan magnet dibagi dengan perubahan jarak. Jadi, kalau ada sebuah aktivitas perubahan dari medan magnet itu dikarenakan sebuah jarak, itu kita bisa kenal dengan gradien. Jadi seperti pada medan magnet utama yang kita kenal B0, gradien magnet juga merupakan besaran vektor. Kemarin kan kita sudah bicara B0 yang vektor tadi, magnetisasi Z, MZ itu adalah magnetisasi longitudinal. Begitu dia terjadi ada radiofrekuensi mengenai, dia akan menjadi magnetisasi transversal. Magnetisasi transversal itu kita bermain vektor MXY. Artinya ada perubahan dari Z ke arah XY. Kalau bicara pada saat kita bicara magnetisasi karena si radiofrekuensi. Begitu juga dengan si gradien ini. Dia juga merupakan besaran vektor. Nah, rumusnya agak sedikit rumit kalau bicara gradien ini ya, karena memang ada banyak pembagian dan juga dia itu berdasarkan jarak, gitu, jarak. Nah, setelah itu kita bicara mengenai contoh gradien. Kalau gradien ini kurang lebih ada tulisan contoh medan magnet dari ujung bor, nih, ujung bor MRI masing-masing 1000 Tesla dan 1002 Tesla yang dipisahkan oleh jarak 1 meter. Berarti mulai dari tangan saya sini 1000, tetapi di tangan saya sini akhir dari bor saya 1002. Ini ada satu jarak yang memisahkan antara tangan kiri saya dengan tangan kanan saya. Nah, itu adalah sebuah gradien. Gradiennya itu adalah ada perbedaan 2 mikrotesla per meter. Jadi seperti itu, dengan jarak 1 meter. Jadi cara logikanya begitu. Kalau kita bicara 1,5 Tesla, berarti di sini itu, di pertengahannya itu, kalau kita bicara di mana 1,5 Tesla, itu ada di isocenter. Berarti di isocenter itu 1,5 Tesla. Tapi bor di pojok sebelah sini itu belum tentu loh, gradiennya itu 1,5 Tesla. Begitupun juga dengan yang sebelah sini. Artinya di sini ada perubahan nilai. Siapa yang menyebabkan perubahan nilai itu? Karena bor MRI dengan jarak tertentu. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, atau cara memahami gradien dengan cara lain adalah kenapa ini ada numpuk-numpuk begini? Tunggu. Mbak Nike, ya. Untuk yang isocenter itu maksudnya gradiennya itu yang ada di pertengahan pasiennya itu? Yes. Ya, itu yang paling maksudnya maksimal. yang maksimal. Ya, 1,5 Berarti misalnya. Kalau ke atas pasien itu bisa lebih atau bisa kurang atau bagaimana ya? Ke bagian kepala atau bagian perubahan jarak ya. Jadi bor di sini dengan bor di sini. Pertengahannya berarti misalnya contoh di hidung saya nih 1,5 Tesla nih. Berarti dari sini sampai ke arah sini tuh ada perubahan yang terjadi. Nggak mungkin di sini tuh 1,5. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, tergantung. Oke. Begitu ya Mbak Putri ya? Ya, oke. Saya balikin lagi ke sini. Nah, ini deh cara lain memahami gradien. Pendekatan matematika dengan persamaan linier. Ini matematikanya nih teman-teman ya. Ini rumusnya gradien. Nah, ini Y per X. Karena kan kita bicara kalau si gradien Z itu kan nanti kita berbicara mengenai slice selection. Tapi kalau kita berbicara Y dan X, itu kita berbicara yang linearity-nya. Nah, ini bisa semisalnya di sini nih, ada angka 1. Di sini ada angka 0.
Nah, dari sini ke arah sini tuh ada perubahan. Artinya yang ingin ditekankan di sini bahwa gradien itu tidak mutlak sesuai dengan yang kita katakan semisalnya 1,5 Tesla. Tetapi ada perubahan yang terjadi. Masalahnya kalau untuk mendapatkan gambar, kita kan perlu untuk semisalnya tidak terlalu banyak berubah, maka kita ambil yang paling stabil itu di area isocenter, seperti itu. Tetapi kita perlu tahu memang ada perubahan yang terjadi karena jarak. Karena kan kita bicara FOV. FOV itu kan nggak cuma satu titik. Kalau FOV kita 40 kali 40, berarti kita harus mampu memberikan gambaran cantik di ruang 40 kali 40 itu dengan perbedaan gradien yang berbeda-beda. Nah, nanti selain dia juga cara memahami gradiennya seperti itu, si gradien ini juga punya tugas sebagai pengkodean, memberikan informasi spasial. Letak saya ini ada di mana. Nah, contoh, sekarang seperti ini nih teman-teman. Ini ada bidang informasi spasial ya. Jadi si gradien itu juga merupakan satu komponen MRI yang berfungsi untuk memperoleh informasi spasial pada bidang X, Y, dan Z. Kita sudah tahu, ini kan satu gantry MRI, berarti ini bentuknya ruangan, berbentuk volume. Volume itu ada vektor yang sesuai dengan arah B0, kita bicara mengenai Z. Makanya kita selalu ngomong aksis Z, aksis Z gitu kan ya. Jadi kalau bicara magnetisasi longitudinal MZ, itu berarti kita bicara dia itu protonnya ke arah Z seperti ini. Entah dia paralel ke arah sana atau dia antiparalel, yang pasti dia satu linear Z. Selain itu, kita ada ruang yang lain. Ruang yang lain adalah Y dan X. Jadi bayangkan kalau kita mau melakukan ambil gambar dengan FOV, contoh 40 kali 40, dengan ketebalan slice 5 kali 1 spasinya, berarti kan kita membentuk satu ruangan. Satu ruangan itu yang membantu untuk memberikan informasi spasial atau memberikan informasi pengkodean masing-masing pixel itu adalah si gradien. Seperti itu. Nah, jadi ini berdasarkan fungsinya ya. Kalau tadi secara hardware-nya itu seperti itu. Berdasarkan fungsinya, gradien itu dibagi 3, teman-teman. Kalau bicara G, itu pasti kita bicara di MRI, bicara mengenai gradien. Gradient slice selection itu adalah G pada arah Z. Gradien untuk read out, ini juga untuk membaca, bertugas sebagai membaca juga, tapi dia juga memberikan informasi pengkodean secara frekuensi encoding pada arah Y. Dia juga punya namanya phase encoding gradien pada arah Z. Bicara frekuensi dan bicara fase, ini kita ada relevansinya dengan matriks. Phase matrix, frekuensi matrix. Jadi semua hal yang di MRI itu ada ketergantungan satu sama yang lain. Saya tidak bisa menjelaskan berdiri sendiri matriks frekuensi dan matriks fase. Itu karena siapa? Balik lagi itu karena volume pixel. Pixelnya nanti siapa yang memberikan informasi setelah signalnya dapat? Radiofrekuensi itu akan memberikan mentransfer si signal, tapi informasi spasial saya itu ada di bagian koordinat mana, itu dia nggak bisa melakukan apapun. Dia harus dibantu dengan namanya si gradien tadi. Sehingga gradien itu juga mampu menentukan arah potongan aksial, sagital, dan koronal. Dia itu mampu menunjukkan saya ada di bagian mana. Nah, ini kalau dipotong, di pertengahan ini kan yang radiofrekuensi coil nih. Ini tidak kelihatan. Kita soroti yang gradien. Gradien berarti ada di sebelah atas, utara, dan selatan dari bor medan magnet. Nah, di sini itu semisalnya nih, ini kumparan-kumparan kalau dilihat di dalamnya MRI. Kalau teman-teman punya kesempatan punya MRI instalasi baru gitu ya, ikut duduk bareng sama engineer-nya, saya juga dulu begitu. Saya belajar ini nggak ngerti-ngerti teman-teman.
ini nih opo X aksis Y aksisnya gradien di sebelah sini gitu kan. Saya pikir-pikir nggak bisa ngebayangin suatu saat saya punya kesempatan bareng teman-teman engineer senior nongkrongin 3 Tesla. Saya itu ikut seharian. Oh, ini yang namanya gradien yang saya cerita itu seperti ini. Oh, ini yang namanya mereka harus melakukan homogenitas tambal sulam pada si gradien itu secara hardware-nya seperti apa. Nah, intinya yang ingin saya bagi di sini adalah kalau bicara gradien, ini ada gradien aksis Y. Nah, contoh nih, ini pada koilnya, koil itu kumparan-kumparan, itu yang warnanya di sini dia bilang yellow, tapi bagi saya ini coklat juga nggak jadi, orange juga nggak jadi gitu kan, gold juga nggak jadi, tapi yang warnanya begini deh, ya, yang warnanya agak coklat-coklat muda, yang katanya kekuning-kuningan, tapi kalau bagi saya ini kayak tembaga gitu warnanya. Nah, sekarang yang gradien X atau aksis X itu ada yang di blue coil, yang di warna biru ini teman-teman. Oke. Lalu dia ada aksis Z itu yang warnanya green coil. Perhatikan ini ada arah ke seperti ini berarti arah Z. Nah, nanti kalau dibilang dia menentukan arah potongan siapa, tinggal gampang aja kita. Ini motongnya di arah mana. Seperti itu. Jadi ini ada satu hardware yang memang sudah dibuat gradiennya ini itu untuk nanti membentuk fungsinya ini. Fungsinya itu dia bisa G, Z, G, Y, dan G. Kok ini, sorry, ini yang saya salah. Ini nih kalau cuma semalam edit tuh ya begini jatuhnya. Maklum ya, gara-gara nyetir ini. Ini, sorry, ini benar Z. Ini X, teman-teman. Nah, oke. Ya, ini yang benar. Oke ya teman-teman. Ya, ini yang untuk menentukan arah potong gradien. Sekarang, fungsi gradien. Potongannya dong sekarang. Nah, kalau ditanya nanti kalau ada ujian saya gitu ya, potongan irisan aksial itu pada gradien apa gitu kan. Bingung lah di sini. Kita bisa membuat satu, coba cara berpikirnya kita masuk ke dalam gentry MRI, terus kita membuat satu koordinat X, Y, Z. Nah, di situ kalau kita mau bikin potongan irisan aksial, kita butuh slice selection gradient itu yang Z, sedangkan phase encoding gradient untuk pengkodean ya, untuk memberikan informasi spasial itu saya butuh yang Y, dan untuk frekuensi encoding gradient itu saya butuh yang X. Begitupun untuk membentuk sagital, nanti yang berfungsi yang berbeda, gradien yang lain, yang di arah mana, juga yang si koronal, Y, X, Y. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pusing, saya sih maklum aja. Dulu saya pertama kali mendengar juga pusing. Jadi sama-sama merasakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke gradien coil itu sendiri. Kan kita sudah tahu tadi bentuknya seperti ini di dalam gentry MRI. Nah, si gradien itu ada loop konduktifnya. Dia yang diberi, ini yang dari ruang mesin, itu dia diberi arus listrik. Nah, arus listrik ini yang bersifat magnet. Nah, sehingga kadang-kadang kita kan ketemu artefak-artefak karena gradien itu ya, itu ada banyak nanti. Sehingga dia sebenarnya mendistorsi, dia mengganggu medan magnet utama. Medan magnet utamanya sudah baik-baik gitu ya, ketemu radio frekuensi, dilakukan eksitasi, terus tiba-tiba juga ada si gradien, loh dia itu sifatnya mendistorsi. Makanya pada sekuen-sekuen tertentu seperti ekoplanar imaging, kalau nanti ada semisalnya artefak karena naustic artefak kayak si diffusionnya itu double gitu ya, itu karena siapa? Si gradien. Bukan karena parameter kita. Tetapi lagi-lagi kita bisa mengadjust si parameter tersebut. Sehingga mengapa? Karena ada frekuensi Larmor yang bervariasi sebagai fungsi dari masing-masing posisinya si gradien itu. Jadi kalau bicara mengenai safety, gradien ini menjadi salah satu hal yang perlu kita concern karena dia yang membuat semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba harus ada yang namanya
arus listrik yang bersifat magnet dan dia mendistorsi medan magnet utama. Otomatis dia akan menyebabkan yang namanya acoustic noise. Acoustic noise ini itu bukan karena si medan magnet atau si radiofrekuensi, tapi dia karena si medan gradien itu. Sehingga kalau di MRI, baik kalau saya baik 1,5 dan 3 Tesla, kalau bisa double protector. Double protector di sini kita sudah ngasih air plug dan juga kita ngasih headsetnya atau earphone-nya di situ. Nah, atau headphone-nya. Karena memang kencang sekali sebenarnya. Nah, mengapa dia memberikan acoustic noise? Dia juga memberikan peripheral nervous stimulation. Karena apa? Ada switching yang terjadi. Karena masing-masing jarak itu nggak sama besarannya gradien. Ada yang namanya saya harus di sini tadi yang saya bilang 1,5, mungkin di sebelah sini sedikit ada agak sedikit besar atau agak sedikit kurang. Karena itu area-area kita yang menerima rangsangan yang merespon rasa dari rasa tidak nyaman tadi kena switching gradien itu akan memberikan yang namanya peripheral nervous stimulation. Jadi area-area saraf yang dekat dengan kulit itu rasanya kayak agak sedikit anget atau agak sedikit kayak nyetrum begitu gitu kan karena ada arusnya tadi. Karena apa? Ini ada perubahan pada gradiennya di arah Z, dia switching seperti ini. Sehingga kalau ditanya gradien coil itu modelnya kayak gini loh teman-teman. Nah ini modelnya seperti ini kalau lihat pertama kali instalasi. Ya ini yang warna kayak tembaga ini gitu kan. Cuma ini kalau ditanya XYZ-nya kita harus mengira-ngira sendiri. Ini X-nya bagaimana, Y-nya yang mana, terus yang Z-nya di mana gitu kan. Tapi biasanya mereka punya kode-kode tertentu. Oke, sekarang kita bicara mengenai gradien Z. Kan ada 3 nih tadi kita ngomongkan. X, Y, Z. Yang gampang dulu lah, yang searah dengan medan magnet gitulah. Atau apa namanya, yang searah dengan B0. Kita bicara gradien Z. Nah, gradien Z ini diproduksi oleh 2 kumparan dengan arus yang berlawanan. Lihat ini, kan yang tengah tadi yang harus yang stabil. Tetapi ini ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sebaliknya. Sehingga dia itu yang gradien isocenter itu harusnya dia 0 gitu kan karena yang stabil, tapi dia akan meningkat. Dia tinggal meningkat mau ke arah ke sini atau ke arah ke sini. Intinya satu pokoknya itu di isocenter. Nah, nanti dia akan terjadi seperti ini nih teman-teman. Gradien sumbu Z yang berdasarkan dengan konsep kumparan Maxwell tadi, ada 2 loop yang berlawanan arus ya dengan arahnya yang berlawanan arus sehingga bidang gradien atau panah yang merah besar ini ya yang medan gradien tadi atau kita bilang bidang gradien itu adalah 0 di tengah tetapi di arah sebaliknya itu dia jauh lebih kuat karena mengapa kita kan mau membentuk supaya tidak banyak distortion gradien pada area isocenter supaya gambaran tetap cantik gitu untuk tetap stabil. Dia itu mendistorsi magnet. Nah, ini sekarang X dan Y gradien. Berarti kita bicara yang ke arah X dan ke Y. Ini ada bentuk sederhana 4 kumparan luar dan dalam nih, seperti ini, ke arah sana dan ke arah sebaliknya. Nah, kalau di hardware-nya itu dia ada dihubungkan 8 kabel dengan sejajar sumbu Z. Jadi kapan-kapan kalau ada instalasi baru tempat teman-teman ikut sama engineer-nya suruh tunjukkan di mana gradien itu sendiri gitu kan. Mereka lebih expert menjelaskan kalau bicara secara hardware-nya. Dan jenis kumparan-kumparan yang kita lihat tadi itu dikenal dengan namanya golai. Atau mereka itu sering ngomongkan itu ini golai coilnya tuh ini loh nike gitu. Nanti ada kode-kode tertentu. Nah, lalu bicara ke arah image quality, itu kita bicara mengenai spesifikasi untuk gradien yang kita punya, gitu kan. Karena si gradien tadi itu akan memberikan pengaruh terhadap resolusi spatial maupun temporal resolution. Dan itu sangat bergantung kepada kinerja gradien medan magnet tersebut.
Dan kita tahu kan ada beberapa spesifikasi gradien medan magnet. Ini berkaitan dengan apa? Parameter yang akan kita lakukan. Ke siapa? Khususnya TI minimum kita. Oke. Nah, sekarang kalau bicara peak atau puncak maksimum dari gradient strength, kekuatan gradien itu, kita harus tahu kekuatan medan magnet itu satuannya adalah mikrotesla per meter, per menit, sorry. Ini emery superkonduktor antara 1,5 sampai 3 Tesla itu mempunyai nilai yang berbeda-beda, bervariasi, tergantung kekuatan gradien yang teman-teman punya di rumah sakit gitu. Tetapi semakin kecil Teslanya, ya dia gradiennya semakin rendah. Sehingga untuk power strength yang kita dulu pertama kali ketemu pada saat pembelajaran kita yang pertama, salah satu yang dibutuhkan untuk spesifikasi MRI yang bagus adalah karakter si gradiennya itu bagaimana, nilainya berapa. Kayak si mobil nih, dia kalau mau ke puncak tertentu, dia mampu dengan kecepatan berapa gitu kan, dan power engine-nya berapa. Seperti itu juga gradien di MRI. Semakin tinggi nilainya itu tentu semakin bagus. Nah, gradien tadi itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya slice thickness dan bandwidth. Karena kan kita mau bentuk luasan, berapa luas dan berapa rentang jarak yang mau kita ambil. Nah, dia sangat bergantung terhadap slice thickness dan bandwidth. Semisalnya kalau kita sudah terapkan di image quality, ya. Nah, dari slice thickness ini tadi, kalau kita memberikan perubahan terhadap slice thickness, juga gradiennya akan ikut berubah kekuatannya, gitu. Saya mau bentuk 5 mili dengan saya bentuk 3 mili, power pull yang saya keluarkan itu sedikit berbeda. Seperti itulah si gradien itu. Tetapi efeknya ujung-ujungnya kita harus melihat SNR-nya seperti apa. Kalau kita ubah SNR-nya seperti apa. Cuma untuk membantu supaya mendongkrak image quality atau spatial resolution kita dengan high resolution yang bagus, kita tambahkan parameter yang lain. Oke, nah kurang lebih seperti ini karena penerimaan atau receiver bandwidth yang diterima ini sangat berkaitan dengan rentang jarak bagaimana gradien itu bekerja. Oke, sehingga si gradien ini itu sangat mempengaruhi image quality. Jadi kalau ditanya, 3 Tesla jauh lebih bagus gambarnya. I say yes. Resolution yes, jauh lebih bagus. 0,3 dengan 1,5 Tesla gambarannya lebih bagus yang mana? Ya jelas 1,5 Tesla dibanding 0,3. Kenapa? Spesifikasinya jauh lebih tinggi. Intinya berimpact terhadap image quality. Itu gampangannya teman-teman. Dan di gradien itu teman-teman juga perlu tahu namanya ada rise time. Dia satuannya dalam millisecond. Dia nilainya berkisar antara 0,1 sampai 0,3 mikrosecond kan, millisecond. Nah, sistem MRI yang utama itu sebenarnya bukan nilai absolutnya. Tetapi ada yang namanya, mungkin kenal namanya slew rate. Nah, itu adalah adanya perubahan atau laju perubahan terhadap tegangan dari gradien. Sehingga tingkat perubahan yang terjadi itu adalah bagaimana kekuatan gradien dari puncak dibagi per rise time. Jadi dia ada tingkat perubahan tegangan yang diukur dalam satuan Tesla per meter per detik. Jadi adanya gradien yang landai, yang mulai dari bawah, dari 0, kita bawa ke puncak, amplitude itu simpangan terbesar, itu dalam contoh ini 30 dengan diberi 0,5, itu dia memiliki laju perubahan tegangan yang dibentuk pada Tesla per meter per detik tadi. Nah, itu ada kaitannya dengan rise time. Sehingga parameter inilah, parameter terakhir yang tadi kita katakan adanya laju perubahan tegangan tadi dari bawah ke arah atas gitu ya, itu kita istilahnya dengan duty cycle. Itu siapa? Itu ada pada prinsip si gradien. Balik lagi ke sini, kita bicara linearitas gradien. Ini sudah saya pakai bahasa Indonesia ya. Oke, pokoknya kalau teman-teman belum ngerti, baca lagi berkali-kali sambil membayangkan gitu ya. Jadi idealnya suatu gradien itu harus menghasilkan medan magnet yang bervariasi. Tetapi variasinya harus linier yang sama.
Kenapa ini ada minus dan ada plus? Karena tadi ada arah yang berlawanan, model untuk memberikan gradiennya. Yang di sini adalah yang model isosenternya. Nah, disinilah yang dikatakan linearity volume. Jadi ada di mana dia plus dan minusnya, tergantung. Jika gradien berjarak D adalah S, gitu kan? Maka gradien berjarak 2S harusnya 2D. Artinya, kalau di tengah itu 0, berarti samping kanannya itu ya misalnya 1, samping kirinya itu minus 1, terus dia berjarak yang sama. Seperti itu. Kalau dia tidak ada linearitasnya itu tidak terjadi, berarti itu ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang kurang pas dalam melakukan adjustment di gradiennya itu. Oke. Karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai linearity dari gradien, itu ujung-ujungnya balik lagi ke image quality, sehingga image quality kita tidak terdistorsi. Kalau yang sangat sensitif terhadap gradient distortion ini, itu adalah pulsa sekuen dari ecoplanar imaging. Pada saat kita melakukan diffusion weighted imaging dan juga dynamic perfusion, itu harus dilihat. Kalau ada kayak namanya gambaran raw datanya itu kayak shadowing, nah itu berarti dia ada distorsi dari si gradiennya tadi. Ada geometric distortion. Ecoplanar imaging sering banget karena memang dia, kita sudah tahu pulse sequence-nya sedikit berbeda dengan si pulse spin echo. Jadi balik lagi, semisalnya ini ada percentage pada kesalahan maksimum pada diameter of spherical volume. Nah, misal gradien linearitasnya itu kurang dari 2% pada 50 cm dari isocenter, mungkin dia tidak terlihat. Tetapi kalau persentasenya semakin tinggi, itu akan sangat terlihat. Oke. Bicara gradien, slew rate, terus tadi bicara linearity, kita bicara eddy current pula di gradien. Jadi ada beberapa term istilah yang itu kaitannya semuanya dengan gradien. Karena gradien itu tadi yang kita tahu itu adalah laju perubahan atas jarak. Bicara gradien berarti bicara performance. Bicara gradien berarti nanti akan menghasilkan bagaimana image quality. Bicara gradien berarti kita juga bicara ada arus dari medan magnet yang diberikan. Kembali lagi, kita ada yang namanya eddy current. Coba kalau kita lakukan scanning, pasti akan ada yang pertama itu minta konfirmasi. dB per dt, tegangan. Artinya, saya akan memberikan gradien ini sekian. Apakah Anda setuju? Apakah mau normal mode dengan model yang normal atau dengan first level mode? First level mode berarti kita menambahkan performance gradient tambah sedikit lagi supaya impact-nya nanti image quality-nya bagus, gitu kan? Nah, ini yang namanya si eddy current tadi. Lah, eddy current itu adanya tegangan voltase tadi dari adanya perubahan B, itu medan magnet terhadap waktu. Seperti itu. Ini dia. Contoh kalau ada yang namanya Nyquist artefak atau ghost artefak pada ecoplanar imaging. Itu gara-gara adanya pada si eddy current itu terjadinya gradien variasi dengan waktu yang tidak diinginkan. Ada error precision di situ. Entah itu karena memang gradiennya dia memang rusak gitu kan. Tetapi kalau bicara ke parameter, kita hampir tidak bisa mengadjust kalau bicara sudah ada kerusakan si gradien. Karena memang itu butuh yang namanya hardware yang betul-betul kompak, yang bagus gitu. Nah, makanya di sini akan ada namanya pergeseran nilai dari medan magnet utama. Karena apa? Linearitasnya mungkin sudah ngaco, sudah error. Jadi kadang-kadang tidak pas. Aplikasi tertentu yang kita gunakan pada saat kita scan, contohnya yang menggunakan rapid time seperti dan juga menggunakan si gradient pulse sequence seperti magnetic resonance angiography yang kita menggunakan type of light, lalu juga spektroskopi, terus juga pada parameter TI pendek, ecoplanar imaging, itu mungkin sangat mempengaruhi hasil image quality.
Seperti itu. Jadi kadang-kadang jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau kok aplikasi tertentu kurang bagus, apakah bisa jadi itu karena si gradiennya. Nah, kalau mengurangi arus eddy current ya kita harus membetulkan bagaimana si tegangannya tadi. Kita secara parameter kita tidak bisa melakukan karena dia harus di-adjust secara technical. Nah, kembali lagi saya ingatkan gradien ini itu ada yang namanya acoustic noise yang kita concern pada safety, itu penyebabnya adalah gaya Lorentz tadi, di mana F ya itu sebanding dengan nilai arus dan besarnya medan magnet. Kesimpulannya, gampangnya kita itu kalau tahu ini tuh X, Y, Z, pengkodeannya itu siapa yang berperan adalah gradien. Gradien itu penting dalam pencitraan MRI terkait spatial encoding. Sehingga dia juga gradien ini karakteristik spek yang ada itu menentukan bagaimana performance-nya terhadap image quality yang dihasilkan. Jadi jangan tanya kalau ada MRI abdomen bagus di 1,5 atau 3 Tesla, I will be say iya 3 Tesla. Karena apa? Performance gradiennya secara logik kita tahu itu jauh lebih bagus. Yang pertama. Yang kedua, jelas bicara SNR itu jauh lebih bagus. Tapi yang kita soroti di sini adalah kita bicara si gradiennya. Oke. Nanti ada juga yang namanya eddy current. Itu terjadi akibat adanya perubahan medan magnet yang cepat tadi. Kalau tidak pas atau kalau lagi gradiennya ada masalah, entah karena humidity, entah karena apapun rusak atau defect, dia akan ada perubahan dalam membaca medan magnet yang tidak pas di situ. Nah, itu yang akan menyebabkan sesuatu yang sedikit bagaimana gitu ya dalam image quality kita. Dan acoustic noise MRI akibat gaya Lorentz itu ada pada gradien magnet. Satu lagi saya tambahkan di sini, peripheral nervous stimulation itu juga terjadi karena switching si gradien magnet. Oke, kurang lebih seperti itu tambahan pada gradien yang diminta spesial dari Mas Dedi ini, sampai saya harus membuat bareng sama teman saya gimana bahasa Indonesianya supaya memudahkan untuk memahami. Karena kalau semua bahasa Inggris, kepala saya juga pusing menjelaskannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan sebelum kita bergerak ke yang lain, teman-teman. Mbak Nike izin bertanya. Yes. Tadi kan bilang kalau gambarnya aksial, terus yang bekerja adalah sumbu X ya. ini. Boleh dibalik lagi kita ke slide yang itu, Mbak? Nah, gini nih, Google Meet ini saya harus buka lagi, sorry ya. Aduh, kalau nggak sering digunakan ini ya begini nih teman-teman. Sebentar ya. Iya Mbak, sambil ditanyakan gimana tadi? Iya. Nah, yang masih saya bingung tuh belum jelas kan kalau select slice kita pakai gradient, misalnya kita mau gambar aksial, berarti ya. kita select slice-nya itu di sumbu Z. Nah, slice selection. Ya, select aksial. slice Ya, ya. Nah, betul. Di sumbu Z. Nah, terus yang terjadi di yang fase encoding itu di Y. Nah, ini antara maksud saya yang fase encoding yang Y ini berarti yang gradien coil yang dari atas ke bawah pasien atau dari kanan ke kiri pasien ya, Mbak? Oke, ini boleh di screenshot dulu Mbak. Kalau mau screenshot, saya mau ngambil sesuatu yang berbeda. Oke, ini berarti bicara arah nih Mbak Putri nih. Oke, sebentar. Tunggu. Kembali lagi ke, saya belum kirim yang ini ya teman-teman. Alright. Yang kemarin sebenarnya yang sudah saya tunjukkan. Aduh, gimana sih cara ini nih bikin?
Nggak tahu nih, saya ini kadang-kadang repot kalau pakai ini. Oke lah, nah ini dapat. Nah, udah bisa lihat yang punya saya, yang gradient space note ini. Nah, ini ya Mbak ya, kan ini kita bicara slice encoding. Slice encoding ini kalau secara dibeberkan lagi, ini nanti mungkin harus saya share ke teman-teman. Itu kan dia bertugas. Tugasnya itu ngatur si radiofrekuensi tadi yang dikasih. Kan saya bilang simultan kan, dia kerjanya bareng nih gradient sama radiofrekuensi. Untuk mengeksitasi slice sesuai yang kita kehendaki. Kalau kita mau ngambil aksial, nanti bagaimana kemiringan slice, ketebalan slice, dan jarak antar slice, itu yang beresin itu si fungsi dari gradient yang mengatur slice encoding atau spatial information pengkodeannya itu pada slice. Nah, di sini kan tadi ada pertanyaan kumparan gradient yang digunakan, ada coil gradient X, Y, dan Z. Ya tergantung. Kalau saya mau mengambil aksial, berarti kan saya potongan dari inferior to superior to inferior gitu kan? Iya. Ya, atau inferior ke superior. Berarti kan ada di titik tengah kita ngirisnya begini. Nah, itu tinggal kita bagaimana kalau kita bicara X ini pada potongan sagital, nah Z ini pada potongan aksial. Ya kita tinggal lihat pada saat Z-nya seperti apa, Mbak. Nah, ini kan Z nih. Potongan Z-nya seperti ini. Tinggal kalau untuk si potongan si X dan Y, tinggal kita melihat dari potongan sebelah kanan atau sebelah atas gitu ya, kanan kiri atau atas bawah gitu ya. Ya, oke. Kalau itu kita kembali lagi ke arah sini. Saya stop dulu ini. Ini kalau enaknya sebentar. Oke. Saya share lagi. Share jendela. Oke. Bisa lihat ini, Mbak? Ya, bisa. Oke, sebentar. Nah, kalau tadi kita Z, Mbak, berarti X-nya itu ke arah sana. Ke arah sana. Ke arah kanan kiri. Kanan kiri ya? Ya, atas bawahnya Y dong. Oh, oke. Itu, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya si gradien ini kerjanya itu cuma kita suruh bagaimana dia mengkode, memberikan kode dari si FOV yang kita sudah ambil, kita mau miringin seperti apa, slice-nya berapa. Nah, dia nanti tinggal langsung, kalau saya mau bikin aksial, berarti nanti si gradien yang kerja XY bikin sendiri gimana caranya. Nanti kalau koronal kan berbeda tuh, nggak Z kan. Nah, nanti si Z sama yang si X itu akan bekerja sama. Makanya kadang-kadang Mbak Nike dengan cara yang sama, gambarku di aksial bagus, tapi gambarku di koronal mengapa berbeda? Nah, itu berarti bicara orientasi gradiennya lagi. Begitu. Mbak, izin nanya. Siap, Lensi. Maaf ya, pertanyaannya tuh kalau aneh soalnya yang benar-benar belum mudeng. Udah biasa saya yang aneh-aneh, tenang aja. Kan gradien tadi tuh sesuai dengan namanya ada yang X, Z sama Y, itu tergantung untuk gambarnya aksial, koronal, sagital. Misalnya kita mau ngambil si aksial, berarti kita nanti emang ada di softwarenya itu kita mau aksial, terus nanti secara otomatis dia akan yang bekerja itu gradien si apa tadi yang aksial ya? Yes, betul. Jadi sudah otomatis Lensi. Jadi Lensi nggak perlu nunjukin mau aksial saya masukin untuk nanti potongannya X, Y, atau Z gitu nggak ada. Cuma kita di sini perlu tahu potongan aksial itu bagaimana mengkodenya gitu. Jadi Lensi nggak usah bingung nanti bagaimana. Yang penting kita klik aja kita mau bikin potongan aksial, kita mau bikin potongan sagital, atau kita mau bikin potongan koronal. Nanti si gradien dari alat itu
yang akan menentukan sendiri. Oke, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Intinya, gradien adalah yang memberikan informasi spasial, pengkodean. Itu aja. Bukan di medan magnet, bukan di radiofrekuensi, tapi bareng-bareng di gradien. Begitu. Oke, gimana teman-teman? Nanya Izin. lagi. Oh iya udah. Ya, monggo Mas Angri. Nah, satu-satu. Angri. Silahkan. Bentar ya, maaf nih. Kan tadi Guardian akan berpengaruh sama resolusi segala macam. Yes, Nah, betul. pada prakteknya sama dia encoding ya. Pada prakteknya kalau kita nemuin pasien nih yang nggak bisa posisinya itu true AP gitu ya, lurus, otomatis kayak misalkan bikin genu dianya nggak bisa posisi pasiennya nggak lurus, kita bakal ngirisnya tuh agak miring misalkan dari seharusnya. Yes. Nah, nanti kan ngambil dari sumbu XYZ-nya tuh ya nggak benar-benar aksial tuh benar-benar aksial. Yes. Nah, itu ngaruh ke dia nge-encode nanti hasilnya ke pencitraan atau gimana? Betul sekali Mas Engri. Nah, memang kalau secara ideal kita kan harus punya beberapa hal di sini yang harus kita perhatikan. Secara ideal kan enaknya XYZ seperti itu kan ya. Itu kita sudah tahu. Itu sudah ada matematika rumusnya seperti inilah ya. Nah, tiba-tiba kita harus ada pasiennya susah. Harus kita oblikan dong. Makanya tadi ada kemiringan, potongannya seperti apa. Terus bagaimana dia memberikan slice-nya kan juga ikut miring seperti ini kan. Nanti yang pusing memang gradiennya. Tapi kan kita punya alat mahal, masa dia pusing nggak mau kita manfaatkan dengan baik kan. Nah istilahnya gitu. Artinya itu betul. Sehingga efek yang akan ditimbulkan kita jangan kaget kalau ada artefak. Artefak di sini, itulah peran kita sebagai MR technologist. Apakah saya akan mengadjust di placement dan position coil, atau nanti supaya tetap pada sedikit di isocenter, supaya signalnya juga dapat bagus, dan gradiennya bekerja maksimal. Nah, logikanya seperti itu, Mas Angri. Artefak yang muncul tuh kayak gimana sih, Mbak? Entah nanti semisalnya ada wrap round, atau entah nanti semisalnya ada flow-nya, kan ada sesuatu yang harus dimaksimalkan yang ideal. Tetapi begitu kita tidak melakukan yang tidak ideal, nah itu akan ada masalah gitu. Itu yang kita namakan artefak. Tergantung Mas. Jadi biasanya nanti kalau Mas Angri biasanya aku bikin genu biasa sagital oke. Tiba-tiba ini saya harus gede banget, agak miring pula. Saya bikin sagital sesuai dengan kemiringan si anatomi itu kan, karena memang dia tidak bisa diberesin sesuai yang kita mau. Ya sudah, begitu ada seperti ini, entah nanti dia artefaknya dia akan tilting, akan muter, jadi harusnya sagitalnya ke depan, dia jadi sagitalnya ke belakang. Nah itu mempengaruhi Mas, karena dia mengkodenya itu berbeda. Kalau yang bikin itunya ada batasannya nggak sih, Mbak? Kita ngeblikin irisannya nggak boleh 45 sampai 55 degree terhadap medan magnet. B0 medan magnet. Jadi kalau kita kasih irisan potongan, kalau lebih dari 55 degree terhadap B0-nya, kan tadi berpengaruh terhadap gradiennya, dia akan switch. Sip. Nih konsep ini kepake nih kalau lagi praktik. Makasih, Pak. Ya Mas, boleh. Yang penting kita tahu konsepnya saja. Kenapa kok seperti ini, komponennya siapa, nah nanti kita akan bisa merumuskan apa yang harus kita technical solution-nya nanti. Besok pertemuan terakhir itu mengenai artefak. Siap, makasih Mbak. Oke. Nike tadi belum nanya untuk yang masalah linearitas itu berarti kalau memang terjadi gimana ya ngomongnya, ketidaklinearitasan ya bagaimana? Benar. Berarti itu yang masalah itu di hardware-nya. Yes, that's right. Di bagian gradien. Nah, defect. Di tampilan monitor yang dia memberitahukan kepada kita itu ada masalah di situ adalah apa Mbak indikatornya?
ada namanya nanti masing-masing vendor itu akan memberikan contoh. Nah, teman-teman itu kan nanti punya MRI itu. Kalau punya MRI tanya nih yang ngajarinnya gitu kan. Saya kalau mau lihat error log saya di mana, database untuk saya ini salah itu di mana, itu harus tahu. Nah, itu nanti dikasih tahu. Kalau nanti memang ada defect gradient, si mesin itu akan kasih tahu. Kalau kita nggak bisa menemukan itu, kita evaluasi dari image quality-nya. Gampang banget kok karena gradient itu artefaknya. Karena semisalnya ada pada file sequence tertentu seperti DWI, tadi ada seperti tadi contohnya itu yang rusak. Saya pernah mendapatkan satu kasus seperti itu. Sampai saya ekskalasi ke bagian atas lagi global. Saya bingung. Saya dapetin ini seperti apa? Saya bingung karena saya nggak pernah ketemu artefak model kayak gini. Nah, engineer-nya juga mungkin lagi sulit juga. Kenapa? Akhirnya begitu kita tektok, ternyata si gradiennya defect. Oke. Terima kasih Mbak Nika. Sama-sama. Oke. Udah ya ini? Mas Dedi tadi izin sama saya sih, katanya lagi ada ini tindakan. Ya Mas Dedi ya? Cukup berat ini, Mbak. Oh, cukup berat. Iya. Cukup berat ini. Tadi nanti kalau ketemu saya setengah satu berat juga ya. Tapi kalau saya langsung bisa kurus nggak apa pasti sebenarnya. Oke deh, oke, thank you. Nah, teman-teman, kita masih punya waktu sampai 40 menit ya. Saya minta 30 menit teman-teman yang namanya yang ini. Sebentar, tolong mempresentasikan yang teman-teman sudah kerjakan yang ini orangnya. Sebentar. Yang punya ini. Karena bahasan kita hari ini adalah mengenai, saya itu dikasih Mas Guntur PR. Mas Guntur mah pokoknya PR ya Mbak Dike, siap gitu kan. Jadi hari ini mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas citra MRI. Jadi di sini salah satunya adalah MR scan time. Nah, Mas Daniel Rahwanto, Mbak Nugraheni Putri, dan Mas Debi ya, Suryaman, ini berbicara mengenai scan time yang di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas citra. Jadi saya mohon teman-teman yang punya namanya ini, Home Pimpah, silahkan. Atau nanti berapa per slide, salah satu yang akan ngomong, terus yang lainnya akan ngomong juga. Saya oke saja, ngikutin aja. Silahkan, ini saya kembalikan untuk sharingnya ke lead-nya Mas Daniel, Mbak Putri, dengan Mas Dedi ya tadi ya namanya ya. Debi Suryaman. Silakan. Waktunya cuma 20 menit, nggak boleh banyak-banyak. Saya suka-suka nanti kalau saya stop gitu ya. Monggo. Halo. Ya Mbak, bentar Mbak, ini kita buka dulu filenya. Alright, siap. Mas Debi bisa dibuka file PPT-nya? Mas Debi, betul ya? Mas ini ya, Debi ya. Mas Daniel juga sama Mas Debi. Mas Debi itu di mana ini tinggalnya? Di Cimahi, Mbak, dari Rumah Sakit Dustira. Cimahi mana, Mas?
Di Kota Mas, Mbak. Cisangkan. Tahu nggak? Nanti tak cari di Google ya. Siap. Rumah sakit Dustira, Mbak. Oh, Rumah Sakit Dustira. Iya, betul. Alright. Udah pegang MRI belum, Mas? Kemarin dari Mbak Helena, Mbak, MRI-nya. Nah, Canon. berarti Canon ya, betul. Dieksplor dong. Cuman belum operasional, baru lagi setting. Oh, seperti itu. Pokoknya kalau punya alat MRI dioptimalkan bisanya sampai semana gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara ini? Ini karena dadakan Mbak, jadi kita lagi buka filenya dulu. Sebentar Mbak. Siap. Jadi kayak MRI itu, tiba-tiba dadakan ada kasusnya sulit gitu kan. Mas Daniel udah bisa di share screen Mas Daniel? Mas Dedi? Oh, namanya Mas Daniel ada dua. Dua layar ceritanya. Oke. Ini sembari tindakan, maaf sebentar. Tadi pakai HP, lari dulu ini pakai laptop. Siap, siap Mas Daniel. Makasih Mas Daniel. Sebentar. Wah, ada Mas Eko. Ada kembaran. Oh, ada kembaran nih. Iya nih. Lagi kelas ini. Yuk, monggo Mas Daniel. Cuy menrek. Aduh. Sorry, hilang nih. Saya. Jadi ini judulnya mereka itu MR scan time dan pulse sequence optional extra. Gimana lah itu? Pulse sequence optional extra. Well, saya perlu memahami bareng-bareng. Oke. Oh. Nah, Yap. udah nampak? Yes, sudah ada di saya. Enak ya jadi peserta, tinggal nonton begini. Sudah terlihat jelas ya? Sangat jelas Mas Daniel. Baik, selamat siang teman-teman. Ini saya bantu dari kelompok
untuk mempresentasikan terkait dengan MR scan time dan full scan optional extras. Jadi untuk siang hari ini akan dipresentasikan oleh Mbak Putri. Monggo, waktu sudah tepat, saya persilakan Mbak Putri. Ya, terima kasih Mas Daniel. Selamat pagi semua. Kali ini kami akan mencoba menginformasikan mengenai apa yang disebut MR scan time dan full sequence optional extras. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, MR scan time itu maksudnya waktu scan. Full sequence optional extra itu pulsa sekuen tambahan gitu. Oke, next. Baik, ini sebenarnya masih ini kan dasar ya dari awal yang pertama kali kita belajar MRI itu kan MRI adalah sebuah pemeriksaan atau penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Nah, untuk perlu dipahami berkaitan dengan prosedur teknik MRI dan tindakannya ini bisa menjadi sangat penting bagi kita. Oke, ini di skip aja, next. Resonansi magnetik inti atom hidrogen. Baik, sebentar. Teknik penggambaran MRI sebenarnya kan tadi udah dijelaskan ya, dia kompleks. Kompleks dan bergantung pada banyak parameter. Bila pemilihan MRI parameternya tidak tepat, maka kualitas gambarannya juga yang dihasilkan tidak maksimal. Untuk itu kita perlu memahami perbedaan parameter dan kontribusinya terhadap perbedaan kontras yang dihasilkan. Oke, ini boleh di skip, next. Next, Mas Daniel. Mas Daniel ngantuk kali ya? Oh, dia terlempar. Oh. Oke. Itu sama persis yang Mbak kirim ke saya atau memang ada beberapa tambahan? Sama persis, Mbak Nika. Oke. Saya kali ini jadi operatornya Mbak Putri. Mohon maaf ya. Nggak Kan apa-apa. ada Selamat lagi ya. gangguan teknis ini. Oke. Ya, ini udah tadi di skip Iswan, lagi ya. yuk. Ya. Boleh. Oke, setiap modalitas pencitraan medik perlu dilakukan kontrol kualitas. Salah satu kontrol kualitas pada magnetic resonance MRI adalah SNR. Salah satu faktor yang paling menentukan nilai SNR pada MRI parameter TR, time repetition, atau TI, atau time echo. Oke, TI dan TR kan kita sudah tahu ya, TR itu merupakan interval waktu antara pengulangan pulsa 290 derajat dan TI merupakan interval waktu pada saat pulsa 90 derajat diberikan hingga diperolehnya intensitas maksimal atau 2 kali interval waktu antara pulsa 90 derajat dan pulsa 180 derajat. Variasi TR dan TI ini menghasilkan kontras citra yang berbeda sehingga disebutkan citra atau weight imaging. Boleh next, Mbak. Oke, untuk terjadi resonansi, RF harus diberikan secara tepat dengan frekuensi lamor, flip angle-nya 90 derajat. 90 derajat, NMV akan berubah dari longitudinal plane apa itu atau NMV, Mbak? Ya, Mbak. NMV apa? Net magnetic vector, Mbak. Net magnification factor. Oke. Oke, berubah dari longitudinal plane menuju ke garis transversal. NMV akan meninggalkan BO magnet statis. Sudut pergerakan NMV dinamakan flip angle. Boleh di skip ini, Mbak. Oke. Bagaimana pengaturan scan time pada pencitraan MRI itu masalahnya, dan
pulsa sekuen tambahan apa saja yang ada pada MRI, itu yang kita akan fokus lebih lanjut di situ. Oke, next Mbak. Oke, scan time pada MRI merupakan waktu yang diperlukan untuk melengkapi akuisisi citra. Waktu scanning sangat berpengaruh pada kualitas citra. Semakin lama waktu scanning, kualitas citra akan semakin bagus, namun resiko terjadinya artefak karena pergerakan pasien akan semakin besar pula. Waktu scanning dipengaruhi oleh TR, jumlah fase encoding, dan number of excitation. Sehingga perlu dilakukan optimisasi agar diperoleh kualitas citra yang baik dengan waktu scanning yang singkat. Itu menurut Weisbrot. Boleh next Mbak. Jadi scanning time-nya ini apa aja yang ini pengaruhnya? Siapa aja? Pengaruh TR, next, sama fase encoding. Oke. Number of average ya ini kata lain dari number of excitation. Kebetulan buku ini mengatakannya number of excitation, tapi ada yang mengatakan itu number of average gitu. Jadi biar teman-teman tidak terlalu bingung. Oke, saya next. Oke. Modifikasi parameter di atas yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal yang besar untuk waktu pemindaian atau waktu scan, pencitraan itu semua berkait ya. Jadi harus ada pertekaran dalam kasus-kasus tertentu antara jumlah sinyal yang kita peroleh dengan waktu scan secara keseluruhan. Dimungkinkan untuk mengatur urutan dengan pengembalian SNR yang besar, tetapi waktu pemindaian atau waktu scan yang sangat besar atau tinggi, yang menempatkan harapan yang maksudnya ini kita kan bagaimana caranya mendapatkan kualitas gambar yang bagus dengan waktu yang sesingkat mungkin, di mana salah satu faktor untuk mendapatkan citra yang bagus itu ada faktor yang tadi tuh TR, terus next, dan phase encoding itu bervariatif itu Mbak, yang mempengaruhi si scan time-nya ini Mbak. Nanti jadi ada rumus yang kita peroleh. Boleh di next Mbak ini. Oke. Oke. Ini ya, ini TR ya untuk mengontrol jumlah monetisasi longitudinal recovery sebelum RF berikutnya, plus F berikutnya, terus ada fase pengkodean yang tadi kita ngobrol masalah gradien, tadi ada fase pengkodean juga di situ, dan jumlah NSA yang tadi maksudnya excitation. Ya, excitation. Excitation. Dan berapa jumlah irisan, kalau pada gambaran 3D itu ada berapa jumlah irisan yang kita mau ambil, karena beda scan time antara 3D dengan 2D pasti beda. Nah, di situ ada juga pada gambaran EPI yang pengaruh adalah ETL dan FSA-nya. Boleh di skip Mbak ini, next. Oke. Nah, misi scan time ini sebenarnya dia adalah waktu untuk mengisi key space. Nah, bagaimana kita mencapai scan time yang maksimal? Sebenarnya scan time itu udah ada rumusnya, yaitu TR kali NPE dan kali NSA. TR-nya itu time repetition, ini untuk 2D ya. Terus NPE-nya itu number phase encoding. Nah, NSA-nya atau next-nya ini number of signal yang masuk. Nah, dalam 3D, gambar 3D itu ada penambahan lagi yaitu NSL. Ya. NSL itu number of slice. Jadi kalau kita slice jumlah irisannya banyak dalam gambaran 3D, gambaran 3D-nya makin bagus kan jumlah irisannya makin banyak, berarti scan time-nya juga lebih panjang lagi gitu. Untuk gambar yang 2D memang tidak ada NSL-nya. Mungkin rumusnya dari sana kali ya, aku juga nggak paham. Ini ngambil yang di buku itu kan? Iya, persis banget ini. Oke, Nah, next. Nah, untuk yang pencitraan ekoplanar imaging (EPI), nah scan time itu perkalian dari TR, NSA, dan N-shot. Sebenarnya kami juga belum begitu paham ini N-shots ini apa sih. Gitu. Jadi boleh. N itu number of shot-nya. Jadi berapa kali shot-nya, kan ada single shot, multi shot. Nah, kalau ada ekoplanar imaging itu yang sering digunakan sekarang adalah single shot. Jadi biasanya dia dikali 1.
Tetapi kalau punya yang namanya number multi shot itu tinggal dikali berapa kali pengambilan. Shot itu sekali tembak. Karena dia kan kemarin kita lihat waktu pengisian case space pada Ya. apa namanya imaging itu sekali zret gitu kan. Nah itu sekali shot maksudnya. Oke, ya. Baru paham, Mbak. Makasih. Oke, next, Mbak. Ya. Nah, di sini kita berbicara tentang pulse sequence tambahan. Nah, di sini ada sebenarnya ini band ya, saturation band ya. Teknik Pita yang ya? digunakan, ya pita. Kalau ya itu karena kita nge-translate-nya dari sedikit dari Google Translate, jadi ininya pita. Kan baru kali ini loh ada MRI ketemu pita, jadi saya tuh sambil senyum ini pita prefaturation ini gimana gitu kan. Makasih Google. Oke. Ini kita nggak boleh ngomong pita nih gitu Oh kan. ya, harusnya Band itu artinya dia kayak satu yang penutup kan. Jadi pita di sini tuh karena mungkin dari bahasa Inggris jadi Indonesia jadinya kayak saya pakai band nih, saya bando. pakai pita, bando gitu kan. Nah, ini bukan bando masalahnya. Jadi kalau kayak gini ya tulis saja preset band atau set band langsung saja. Jadi nggak semuanya harus di bahasa Indonesia kan gitu. Oke, siap. Oke, jadi teknik pahami ini ya ketertarikan saya juga membaca satu-satu karena saya kadang mendapatkan sesuatu yang aneh. Ya, ini teknik yang digunakan untuk meniadakan ya, sinyal dari jaringan dari volume jaringan. Pulse RF selektif memenuhi volume jaringan yang ditentukan sehingga ketika pulse 90 derajat diterapkan segera setelah itu tidak akan ada magnetisasi longitudinal hadir untuk menghasilkan sinyal. Ya, artinya gambaran yang tidak diinginkan untuk masuk itu ditahan ya, di stop ya Mbak ya. Betul. Di apa ya, memang ditahan, tapi dalam arti ditahan tuh dia sebenarnya masih ada signal, tapi tidak kayak terserap banyak gitu. Jadi memang kayak seolah-olah dihilangkan. Tapi kata-kata dihilangkan itu tidak hilang dia sebenarnya, ada hanya tidak dimunculkan karena ada bloknya tadi. Oke. Ya, berarti kayak ditahan gitu. Oke. Boleh. Ya. Boleh Mbak, next Mbak. Oke. Kegunaannya untuk menghilangkan sinyal dari jaringan di luar area yang diinginkan yang dapat menimbulkan gerakan artefak. Misalnya plat prajenuh apa ya? Yang paling gampang kan kalau MRI servikal ya Mbak ya. Oke. Di situ kan ada di daerah yang bagian depan itu yang sekarang banyak gini darahnya. Deh, bahasa Inggrisnya tadi apa? Plat prajenuh. Ini saya bingung sampai saya harus ngecek lagi, balik lagi gitu ya. Mas Daniel mau dibantu nih translate Mas Daniel nih bantu. Jadi bahasa Inggrisnya yang digunakan di sini apa tadi? Plat prajenuh apa ini ya? Oke, sambil next dulu, sambil Mas Daniel atau Mas Devi nyari. Dalam studi dan juga ini dalam studi MRA untuk membatasi studi aliran arteri dan vena. Oh, pada MRA kita ngeblok gambaran aliran arteri atau venanya, Mbak. Kalau kita mau pilih arteri ya berarti venanya yang kelihatan, kalau vena ya arterinya yang kelihatan gitu. Yes, nah itu. Artinya kata jenuh dan tidak jenuh gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh kalau air jenuh tuh kayak gimana? Tampak atau enggak? Atau air tak jenuh gitu? Air tak jenuh. Kan di sini slab superior akan menghentikan munculnya vena jugularis, ya kan? Dia kan menghentikan. Berarti di sini kan dia yang jenuh atau tak jenuh. Kalau memang saya bingung makanya plat prajenuhnya itu bahasa Inggrisnya apa? Plat prajenuh. Kalau kita menggunakan time of flight itu ada beberapa multi overlap slab yang digunakan itu memang untuk tidak menampakkan sebenarnya. Tidak menampakkan venanya, tetapi kita hanya memvisualisasikan si
arterinya. Jadi dari kata-kata jenuh dan tak jenuh tadi, kurang lebih seperti itu. Oke, next ya. Baik, ya, next. Nah, ini untuk penekanan lemak atau fat set. Dimanfaatkan fakta bahwa frekuensi presesi hidrogen dalam lemak dan hidrogen dalam air berbeda sekitar 3,5 ppm. Ini sama dengan sekitar 220 Hz pada 1,5 Tesla. Ini berarti kemungkinan untuk menerapkan bandwidth yang sempit pulsa 90 derajat pada frekuensi resonansi lemak yang hanya mengarahkan magnetisasi lemak bidang XY yang tidak memiliki efek pada magnetisasi longitudinal dari jaringan lainnya. Magnetisasi transversal kemudian dihancurkan dengan gradien spoiler. Ini dilakukan secara non-selektif, artinya tanpa gradien pemilihan irisan. Ini memastikan bahwa teknik saturasi berlaku untuk lemak di seluruh FOV. Urutan pulsa normal berikut segera setelah pada saat itu tidak akan ada magnetisasi lemak memanjang. Ya, itu tidak ditampakkan. Tapi kalau kata-katanya dihancurkan ya di sini. Bahasa Inggrisnya apa? Ini harusnya kan di paste kan dia? Iya, di paste. Ya, dia di paste. Jadi magnetisasi transversal itu di paste. Sehingga di situ ada spoiler itu pengganggu. Jadi kayak kita, kamu spoiler aku ya, gitu kan. Di IG misalnya spoiler siapa nih. Nah, dia itu kayak pengikut, pengganggu gitu kan. Nah, itu dia yang bukan kata-kata bukan dihancurkan, tapi karena di sini di bahasa Inggrisnya is then destroyed. The transverse magnetization is then destroyed with a spoiler gradient. Jadi kesannya ya kalau destroyed betul dihancurkan, tapi ini sebenarnya proses di paste. Penekanan kan di paste itu dibuyarkan bahasa itu. Dibuyarkan. Mungkin destroyed di sana itu destroyed dengan kata-kata ambiar gitu loh. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kalau hancur itu seolah-olah dia jahat, tapi dia itu nggak menghancurkan, tapi dia susunannya itu ambiar. Jadi sudah tidak terbentuk lagi dan dia ya sudah karena si pengganggunya tadi gitu. Mengambiarkan itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Boleh next, Mbak. Oke. Ya. Nah, ini monetization transfer. Oh, bukan. Oh, ini tadi masih penjelasan yang penekanan lemak atau fat set. Iya, kita memberikan saturasi pulse. Fatnya itu kalau teman-teman di lapangan itu bukan set band loh ya ini. Ini saturation pulse itu kalau kita ngeklik fatnya diaktifkan. Nah, inilah yang terjadi. Oke. Jadi untuk di sini sinyal hanya akan muncul dari hidrogen di jaringan lain karena tidak ada magnetisasi longitudinal di jaringan lemak yang dapat diubah menjadi sinyal pada bidang transversal. Ya. Oke, Mbak, boleh next. Yes. Ini transfer magnetisasi. Proton yang memiliki nilai T2 yang cukup panjang untuk dicitrakan dengan MRI dikenal sebagai proton bebas. Proton lainnya, terutama yang terikat pada molekul protein besar, memiliki waktu T2 yang sangat singkat sehingga sinyalnya akan meluruh sebelum dapat dijadikan sampel. Ini dikenal sebagai proton terikat. Sementara proton terikat itu sendiri tidak berkontribusi pada sinyal. Mereka dapat mempengaruhi waktu relaksasi proton bebas tetangga melalui transfer magnetisasi antara keduanya. Hal ini meningkatkan proses peluruhan T2. Ini kalimatnya agak Proton ini bebas tetangga itu gimana pula lah ini ya? Oke, coba aku cari bahasa Inggrisnya ya. Sementara proton terikat itu sendiri tidak berkontribusi pada signal. Mereka dapat mempengaruhi relaksasi proton bebas tetangga. Ini dari kata-kata T2 itu ya, proses peluruhan T2. Ini kan nilai T2 yang kemarin ada T1, T2 yang spin relaxation atau yang dengan neighbor gitu loh. Yang ada T2 atau T1 itu yang cepat-cepat memberikan ke sekitarnya gitu. Maksudnya tetangga itu sekitarnya. Maksudnya itu proton, kalau kita itu kan rumah, sampingnya ada rumah lagi. Kayak proton
temennya proton tuh sampingnya ada proton-protonnya, jadi kayak tetangganya gitu. Tetapi bukan Oke. tetangga gitu, Bukan tapi tetangga. proton itu sendiri gitu. Oke. Artinya yang di sekitarnya si proton yang Di ikatan proton yang sekitarnya, betul. oke. Ya. Oke. Dalam jaringan dengan kandungan protein tinggi seperti otak dan hati, relaksasi silang antara yang bebas dan yang terikat proton memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses secara keseluruhan. Ini Proses bicara relaksasi. relaksasi silang ini juga kandungan protein tinggi gitu ya, itu otak dan hati itu kan densitasnya berbeda dengan anatomi yang lain. Jadi relaksasi yang terjadi itu bukan kata silang, itu maksudnya masing-masing relaksasi yang terjadi pada si proton-proton tadi bebas dan yang terikat. Nah itu dia memberikan kontribusi yang signifikan, berbeda dengan seperti cairan atau seperti fat gitu, berbeda. Karena otak kan homogen, densitasnya hati juga sedikit berbeda, dia juga homogen. Makanya itu sedikit berbeda. Berbeda dengan kayak fat water, dia punya apa? Proteinnya tinggi. Seperti itu. Tapi kata-kata relaksasi silang, antara yang bebas, terikat, itu artinya ada interaksi sebenarnya. Relaksasi silang itu interaksi proton-proton. Seperti itu. Sebuah pulsa saturasi dapat diterapkan ke proton terikat sebelum pulsa eksitasi. Ini akan menghambat kemampuan mereka untuk membantu dalam relaksasi proton bebas dan dengan demikian mengurangi intensitas sinyal dari jaringan ini. Kegunaan dari transfer magnetisasi boleh di skip di next Mbak. Oke. Ini mungkin ada yang kurang nggak masuk ke dalam slide-nya. Jadi kegunaan transfer magnetisasi itu pada MRA, terus pada kontras gadolinium. Ya, magnetization transfer itu dia itu meningkatkan CNR, contrast noise ratio itu untuk membedakan antara patologis dan normal. Jadi salah satu yang dibicarakan sama Mbak di sini ini adalah mengenai CNR seperti FAT meningkatkan CNR, terus magnetization transfer juga meningkatkan CNR. Pada MRA atau MR angiografi, jadi si magnetization transfer ini akan meningkatkan kontras antara otak dan aliran darah, dan juga bisa memperlihatkan pembuluh darah kecil. Betul begitu, Pak? Ini yang mana ya? Saya nggak dapat ininya ya. Ini nggak masuk ke itu kayaknya, Pak. Pantes, saya miss di sini. Oke, next. Baik. Baik, di sini kompensasi aliran atau nulling Mohammed gradient. Kompensasi aliran atau alur adalah opsi yang dapat dipilih untuk menggunakan MRI, yaitu dengan cara mengkompensasi efek aliran pada gambar MR akhir. Teknik ini mengkompensasi pergeseran fasa yang diperoleh inti saat mereka mengalir dengan adanya gradien magnetik. Proton bergerak sepanjang gradien. Ia akan mengalami berbagai kekuatan medan magnet yang akan menyebabkan berbagai tingkat presesi. Ini akan menghasilkan pergeseran fase sehubungan dengan jaringan stasioner dalam fase pencitraan yang mengarah ke pengurangan keseluruhan dalam intensitas sinyal. Kompensasi aliran menggunakan pulsa gradien tambahan dengan kekuatan dan durasi yang dihitung dengan cermat yang dimasukkan ke dalam urutan puls ini diterapkan sebelum sinyal diterima untuk mengkompensasi terlebih dahulu untuk menghilangkan fase yang diinduksi gerakan. Pada saat diambil sampelnya pergerakan fase bersih untuk
jaringan diam dan jaringan yang bergerak akan menjadi 0. Bingung Ini saya. juga. Ini nanti ini lebih tepat punya yang kelompoknya Mbak Putri dan Mas Daniel ini yang dijabarkan di Word-nya. Jadi nanti akan saya kirim dan saya rubah beberapa yang ada di Word-nya. Itu nanti akan saya share ke semua teman-teman. Karena kalau ngelihat seperti ini, saya ngoreksinya itu sambil ini tuh maksudnya apa atau saya nggak ngerti gitu kan. Itu kayak jaringan stasioner, itu artinya yang dia tidak bergerak gitu kan. Terus kompensasi aliran seperti ini. Ini kan bicara dengan blood flow kan. Ini bicara mengenai flow kan yang dilihat kan. Nuling momen gradiennya itu di mana. Jadi nolnya itu di mana, yang kelihatan bloodnya pada arteri itu diambil, yang tidak dibiarkan seperti itu saja. Oh, begitu. Oke. Nah, ini masih gradien momen nuling. Orde GMN tuh gradien momen nuling. Orde Ya. pertama mengkompensasi aliran dengan kecepatan konstan. Betul. GMR atau GMN ya. Orde kedua menggunakan gradien puls yang lebih rumit dan R-nya juga dari mana mengkompensasi. ya? Sorry ya. R-nya dari mana ya? R-nya bukannya gradien momen nuling ya? Karena di bukunya juga second order GMR. GMR. Use more elaborate gradient pulse and also compensates for accelerated Nanti saya cek flow. ya. Resonance bukan itu. Oke, next. Oke, betul. Oke. Operator dapat memilih untuk menerapkan GMR atau kompensasi aliran ke gradien pembacaan atau ke gradien pemilihan irisan. Oh, yang tadi kita bicara ya Mbak ya, phase encoding sama slice encoding. Yes. Ya. Ya, betul. Tergantung pada arah aliran pulse gradien ekstra, membutuhkan waktu terbatas untuk diterapkan dan akan meningkatkan TE minimum dan memungkinkan lebih sedikit ke TR yang diberikan. Yes, betul. Oke. Ya, kesimpulan? Kesimpulannya, pengaturan scan time pada MRI dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, TR, fase pengkodean atau phase encoding, NSA. Kalau pada itu tadi pada 2D, kalau yang pada 3D ditambahkan jumlah slice dan ETL-nya. Untuk mendapatkan scan time 2D, 3D, dan FSA ekoplanar maka dihasilkan dengan perhitungan faktor-faktor tadi di atas. Scan time berbanding terbalik pada gambaran FSA. Apa maksudnya? Jika FSA tadi aku naik lagi. Jika scan time-nya lama, maka scan time-nya ada FSA. Kalau pada FSA scan time sama dengan TR kali fase pengkodean kali NSA bagi ETL. Betul. Tergantung ETL-nya panjang atau pendek nanti akan memberikan pengaruh terhadap scan time kan. Kalau SE kan tidak ada ETL. Karena eco-trendline ini sangat berpengaruh terhadap scan time. Namun di bukunya untuk FSA ini ada ETL-nya, Mbak. Iya, FSA itu kan dengan ETL, Mbak. Yang tidak ada ETL kan spin echo. Spin echo, ya. Betul. Sehingga ETL ini kalau semakin tinggi, dia semakin cepat. Tetapi ya makanya berbanding terbalik kan dikatakan. Pembagiannya dengan ETL. ETL, ya. Betul. Baik. Oke, Mbak. Oke, ya. Terima kasih. Ya, teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi itu kurang lebih yang dari Mbak kelompoknya Mas Daniel yang ya membuat saya terpana juga, salah satu kelompoknya yang membuat saya terpana dengan banyak kata-kata yang menarik. Jadi nanti yang akan saya berikan ke teman-teman itu semua satu kesimpulan yang ada pada Word. Nanti teman-teman bisa gali sendiri dengan mungkin kalimat yang sudah saya sedikit modifikasi itu untuk belajar jauh lebih banyak, paling tidak untuk fisika MR itu setidaknya ngertilah. Jadi
Kalau sudah selesai ini yang ngerti TRT itu apa, gradien itu buat apa, letaknya di mana, radiofrekuensi seperti apa. Paling nggak kalau nanti saya ketemu teman-teman, begitu ditanya, peminatannya kan MRI. Masa begitu saya tanya apa gitu nggak ngerti, nggak pernah diajarin, Mbak. Lihat aja kalau nggak sampai saya dengar nggak pernah diajarin, Mbak. Nah itu berarti kadang-kadang saya mikir yang nggak ngerti saya atau mereka yang ini ya gitu kan. Intermezzo. Oke. Anyway, ada pertanyaan sebelum kita 2 menit terakhir karena besok itu kan my last session. Saya harus rampungkan PR ini yang kalian berikan juga gitu. Monggo. Nanti daripada saya diuksir sama Mas Bayu, saya sakit hati soalnya kalau dibilang waktu saya habis itu. Jadi gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Intinya kalau Ada sih, Mbak. ya gimana Mbak Putri? Ini yang tadi arus edi ini, Mbak. Edi current. Iya. Kalau bahasa Indonesia arus edi. Oke, gimana? Ini kan berpengaruhnya tadi pada gambaran yang shadowing itu ya, Mbak ya? Iya, dia akan memberikan artefak. Kan kita tahu si gradien itu memberikan distorsi pada magnet, pada medan magnet. Sehingga kalau mau bagus itu gradiennya itu kalau bisa jangan terlalu banyak distorsinya. Nah, kalau nanti sampai salah ada defect pada si gradien, biasanya itu karena si eddy current-nya. Entah seperti apa, entah dia bocor, entah dia seperti apa. Nah itu. Tapi eddy current itu juga sangat membantu kita. Nih contohnya nih di sini. Sebentar saya kasih ke teman-teman. Eddy current kan ya Mbak ya? Ya. Oke. Jadi pada saat si gradien itu sebenarnya ada yang namanya fault tegangan yang terjadi dari si hukum Paradise induction gitu kan. Nah, pada saat ini terjadilah perubahan magnetic field karena kan kita ngasih sini. Lah ini tadi si gradien-gradiennya. Ini akan ada perubahan sehingga dia yang membuat dia switching beda-beda gitu kan. Kalau si eddy current ini itu kan yang membuat si gradien tadi akhirnya bervariasi. Tapi kadang-kadang waktunya ngaco gitu. Kalau secara ideal sih harusnya baik-baik saja. Kalau terjadi pergeseran medan magnet utama, harusnya ada di titik sini itu stabilnya, tapi tiba-tiba karena ada defect itu mungkin agak sedikit seperti ini, sehingga pada saat kita masukkan landmark, kita taruh di tengah, maunya di isocenter, itu nggak sesuai dengan yang medan magnet utamanya. Ada pergeseran sedikit karena si eddy current-nya tadi. Sehingga kadang-kadang itu menyebabkan satu artefak. Artefaknya itu sangat khas. Biasanya dia ada di file sequence yang memang betul-betul sangat sensitif seperti gradien echo yang nanti diaplikasikan pada MRA, terus pada parameter TI pendek, dan juga pada si spektroskopi. Begitu Mbak? Berarti eddy current ini lebih di hardware-nya, Mbak. Jadi kalau ada error di hardware, eddy current ini terjadi. Harusnya memang tidak ada eddy current itu baik-baik saja. Eddy current tuh baik-baik saja. Bukan maksudnya error karena eddy current tuh enggak. Dia memang harus ada, Mbak. Oh, harus ada. Dia harus ada. Tapi pada saat semisalnya ada defect, nah eddy current-nya itu enggak pas, enggak sesuai. Kalau enggak sesuai, dia bisa menyebabkan pergeseran medan magnet. Letaknya itu bisa berubah gitu, bukan di posisi yang kita mau. Nah, kalau eddy current-nya tidak sesuai dengan spesifikasi yang harusnya ada, itu gradiennya bisa bervariasi. Waktu yang tidak diinginkan tuh malah ngaco gitu. Otomatis kalau image quality ya jadinya artefak. Di gambaran hanya ditandai dengan shadowing saja ya, Mbak? Ya, banyaknya seperti shadowing dan hanya parameter tertentu yang kelihatan. Kalau kayak fast spin echo, kalaupun ada yang masalahnya misalnya di eddy current-nya, itu dia nggak terlalu kelihatan. Itu berarti kan dari arus listriknya juga ya, Mbak? Betul. Nah, berarti kalau misalnya
arus listriknya nggak stabil, eddy current-nya juga bisa jadi nggak pas gitu. Betul. Yes. Baik, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak, yang eddy current. Oke. Kalau pada DWI yang suka awal-awal tuh suka muncul itu Iya, akibat Mas. dari eddy current. Iya, Mas. Oh. Bisa jadi belum ngejasnya kurang pas, bisa jadi environment-nya belum maksimal gitu, Mas Dedi. Oh, karena di 3 pas di bawah tuh selalu suka muncul ya di 3, yang di 3T. Betul, betul, betul. Nah, terus sama dia lingkungan sekitar. Kalau juga lingkungan sekitarnya deket apa, terus dia mempengaruhi electricity-nya juga dia akan punya masalahnya di DWI. Tapi kalau semakin tinggi 3 Tesla, otomatis di kartunya kan semakin naik. Nah, ngendaliinnya kan kita juga semakin harus tahu gitu. Kalau itu gimana tuh Mbak? Karena pada posisi tertentu ya misalkan si sudut itunya terlalu tengadah tuh suka muncul. Oh betul. Ada satu parameter, saya lupa ya, saya punya kasus ini di 2018, itu karena ternyata eddy current itu masalah. Nanti saya khusus deh mau share yang eddy current, saya harus buka file saya lama, itu nanti akan ada satu parameter yang kita bisa adjust, tapi saya lupa, saya takut salah ngomong apakah itu bandwidth atau apa. Karena itu ada hal yang di situ yang nanti, tapi saya sudah punya PPT-nya, tapi saya harus buka lagi. Karena saya punya satu pengalaman yang ini. Besok ya, 5 menit pertama saya akan ngomong soal eddy current. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Kayaknya Mas Dedi ini ngasih saya tugas melulu ya ternyata ya. Karena ada banyak yang terjadi di hal yang baru di sini nih. Oke, nah ya memang harus tahu kita kan. Ternyata ada masalahnya apa gitu kan. Kita harus tahu kompleks. Iya. Terima kasih ya presentasi gradiennya. Oke, sama-sama Mas. Nanti soal dikirim biasa ya di email ya. Nanti akan ada. Oke, ada yang lain lagi teman-teman? Soalnya Mas Bayu sudah mau buka ini unmute-nya. Kurang lebih sudah cukup teman-teman? Cukup Mbak, kita cerna dulu. Oke. Saya harap teman-teman mulai memahami ya. Memang kita kalau apalagi kayak Lensi kalau memang belum pakai MRI itu aduh mumet mungkin ya, bayangin tuh apa yang dibilang eddy current gitu ya. Terus apa yang dibilang apa gitu ya Lensi ya? Iya, Mbak. Ya, pokoknya kayak minum obat dulu, diminum langsung ditelan dulu lah ya. Siapa tahu nanti ketemu MRI baru, oh kemarin yang dibicarakan waktu saya D4 gitu ya. Ya setidaknya tapi kalau lulusan D4 peminatan MRI kan tahu gitu. Kalau bicara gradien apa, terus radiofrekuensi apa, parameter seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana Mas Bayu? Sudah cukup ya Mas waktu saya? Sudah. Oke, baik ya. Terima kasih. Ke depan nanti 1 minggu ini semoga saya bisa fully mengcompile semua yang sudah saya cek. Nanti saya akan share kepada teman-teman semua dan besok hari terakhir untuk pertemuan terakhir saya akan bicara mengenai artefak plus eddy current tadi yang ditambahkan. Nanti kalau di aplikasinya seperti apa. Oke Mas Dedi, nanti ketemu. Kenapa? Makasih Mbak. Oke, siap. Ya, Mas Dedi nanti ketemu 12:30 kurang lebih. Teman-teman ketemu minggu depan lagi di virtual. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Pagi Mbak. Makasih Mbak Nika. Pagi Mbak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Benar, Mas Bay, ini kan yang punya Mbak Nika, Mas Bay pegang rekamannya ya? Gimana? Ini yang mata kuliahnya Mbak Nika. Iya. Rekamannya ada di Mas Bay semua? Ada lengkap dari awal sampai akhir. Nanti di share-nya pakai apa ya biar kita bisa ulang-ulang lagi? Saya letakkan nanti di itu aja gimana? Di emailnya kelas, itu kan nanti saya kirim dari email pribadi saya. Boleh Mbak. Boleh Mas, makasih ya. Jadi ngirimnya kayak ke Mas Guntur.
Oh, siap. Makasih ya, Mas. Nah, flash di slide bisa tuh ngaturkeun. Gimana? Kita boleh live ya?